Pengertian edema. Edema adalah penumpukan cairan dalam jaringan tubuh. Edema paling sering terjadi di kaki atau lengan. Namun, kondisi ini juga dapat terjadi di bagian tubuh lainnya seperti perut dan wajah. Penyebab dari penyakit edema. Edema terjadi ketika cairan di pembuluh darah keluar ke jaringan sekitarnya. Cairan tersebut kemudian menumpuk dan membuat jaringan tubuh menjadi bengkak. Edema pada kasus yang ringan dapat terjadi akibat berdiri atau duduk yang terlalu lama, konsumsi makanan dengan kadar garam tinggi secara berlebihan, perubahan hormon pada masa pramenstruasi, kehamilan, karena tubuh banyak menahan garam dan air dari biasanya. Selain akibat kondisi yang telah disebutkan tadi, edema juga dapat terjadi karena kondisi yang serius seperti yang pertama, ada kekurangan protein albumin. Protein termasuk albumin berperan menjaga cairan tetap berada dalam pembuluh darah. Kekurangan protein dalam darah dapat menyebabkan cairan di dalam pembuluh darah keluar dan menumpuk sehingga menyebabkan edema. Kondisi yang dapat menyebabkan kekurangan albumin antara lain malnutrisi dan sirosis. Yang kedua, ada reaksi alergi. Reaksi alergi, misalnya akibat gigitan serangga atau bulu hewan, dapat menyebabkan edema. Hal ini terjadi karena respon tubuh terhadap alergen membuat cairan di dalam pembuluh darah keluar ke area tersebut. Yang ketiga, ada kerusakan pembuluh darah vena pada kaki. Kondisi ini terjadi pada penyakit kronik venous insufficiency. Penyakit ini menimbulkan gangguan pada pembuluh darah vena di kaki. Akibatnya, cairan di dalam aliran darah menumpuk di pembuluh darah dan keluar ke jaringan sekitarnya. Yang keempat, ada gagal jantung. Saat jantung mulai gagal berfungsi, salah satu atau kedua bilik jantung akan kehilangan kemampuan memompa darah secara efektif. Akibatnya, cairan akan menumpuk secara perlahan dan menimbulkan edema di kaki, paru, atau perut. Yang kelima, ada penyakit ginjal. Edema dapat terjadi akibat penyakit ginjal, khususnya sindrom nefrotik dan gagal ginjal. Hal tersebut terjadi karena cairan dalam tubuh tidak dapat dibuang melalui ginjal yang rusak, sehingga terjadi penumpukan. Edema yang disebabkan oleh penyakit ginjal dapat terjadi di kaki atau area sekitar mata. Yang keenam, ada luka bakar. Luka bakar berat juga dapat menyebabkan edema. Hal ini terjadi karena luka bakar bisa mengakibatkan kebocoran cairan ke jaringan di seluruh tubuh. Yang ketujuh, ada infeksi. Sama halnya dengan luka bakar, infeksi berat seperti selulitis atau COVID-19 juga dapat menyebabkan kebocoran cairan ke jaringan pada bagian tubuh yang terinfeksi. Yang kedelapan, ada gangguan sistem aliran getah bening. Sistem aliran getah bening berfungsi untuk membersihkan cairan berlebih ke jaringan. Kerusakan pada sistem ini dapat menyebabkan kelenjar getah bening di suatu area tubuh tidak berfungsi dengan baik sehingga terjadi penumpukan cairan. Yang kesembilan, ada efek samping obat. Beberapa jenis obat dapat menimbulkan efek samping berupa edema. Contohnya adalah obat antihipertensi, kortikosteroid, obat. Selain penyebab di atas, edema juga dapat terjadi akibat gangguan pada otak seperti cedera kepala, tumor otak, infeksi otak, dan penyumbatan cairan di otak. Edema yang disebabkan oleh gangguan pada otak hanya menimbulkan edema di bagian otak saja. Ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya edema. Yang pertama, berjenis kelamin wanita. Yang kedua, berusia lanjut atau lansia. Yang ketiga, memiliki berat badan berlebih. Yang keempat, mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat antihipertensi, obat antiinflamasi, dan obat diabetes. Yang kelima, menderita penyakit kronis seperti gagal jantung dan penyakit ginjal. Dan yang keenam, baru menjalani operasi. Selanjutnya ada gejala dari penyakit edema. Gejala yang timbul dari penyakit edema ini tergantung dari kondisi dan lokasi jaringan yang bengkak.
Keluhan yang sering muncul dan dapat dirasakan oleh penderitanya, yang pertama ada pembengkakan pada anggota tubuh yang terkena, seperti lengan atau kaki. Yang kedua, kulit pada area yang terkena edema menjadi kencang dan mengkilap. Yang ketiga, timbul lubang seperti lesung pipit selama beberapa detik jika kulit pada area edema ditekan. Yang keempat, ukuran perut membesar. Yang kelima, sesak napas dan batuk bila terjadi edema di paru-paru. Yang keenam, sulit berjalan karena kaki terasa lebih berat akibat pembengkakan. Selain keluhan di atas, gejala lain juga dapat muncul akibat edema yang disebabkan oleh peradangan. Beberapa gejalanya adalah demam, serta kulit kemerahan, nyeri, atau keterbatasan gerak pada bagian yang mengalami edema. Dapat dilihat pada gambar, penderita edema ini mengalami gejala-gejala yang telah disebutkan tadi, seperti pembengkakan pada bagian kaki, kemudian ada lubang seperti lesung pipit, dan kulit yang menjadi mengkilap. Untuk pengobatan penyakit edema, pada kasus yang ringan, edema akan pulih dengan sendirinya dengan beristirahat. Akan tetapi, pada kasus yang parah, dokter akan memberikan obat-obatan yang jenisnya disesuaikan dengan penyebab, seperti obat anti alergi untuk mengatasi edema yang disebabkan oleh reaksi alergi. Kemudian ada obat pengencer darah untuk menangani edema akibat kerusakan pembuluh darah. Selanjutnya ada obat diuretik untuk mengatasi edema yang terkait dengan gagal jantung atau penyakit hati. Untuk pencegahan edema juga tergantung pada penyebabnya. Umumnya, edema dapat dicegah dengan menjalani gaya hidup sehat seperti berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap dan seimbang, membatasi konsumsi garam, dan menjaga berat badan agar tetap ideal. Selanjutnya ada patofisiologi dari penyakit edema. Normalnya cairan bergerak bebas di antara ruang interstisial dan ruang intravaskular untuk mempertahankan homeostatis tubuh. Cara mempertahankan homeostatis yaitu pada saat tekanan hidrostatik kapiler di ujung kapiler arteri lebih besar daripada tekanan osmotik plasma, maka cairan keluar dari kapiler. Sebaliknya, bila di ujung kapiler dekat vena tekanan osmotik lebih tinggi, maka akan menarik cairan ke dalam kapiler. Sistem limfatik secara normal memindahkan cairan interstisial yang berlebihan ke ruang intravaskular. Edema timbul bila keseimbangan ini terganggu oleh peningkatan permeabilitas kapiler, obstruksi limfatik, peningkatan tekanan hidrostatik kapiler, penurunan tekanan osmotik plasma, atau tekanan interstisial. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab terjadinya edema. Pertama, dinding kapiler bocor sehingga molekul protein keluar dengan mudah ke dalam cairan interstisial. Kedua, tekanan pada ujung kapiler vena masih cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan tekanan osmotik koloid. Ketiga, tekanan osmotik koloid dalam darah terlalu rendah. Sebagian besar penyebab rendahnya tekanan ini adalah kadar albumin dalam serum terlalu rendah. Bila kadar albumin di bawah 2,5%, maka penyakit edema ini dapat terjadi. Baiklah Ibu, jadi di dalam surat rujukan ini dituliskan diagnosis penyakit Ibu yaitu edema, benar Bu? Iya benar. Baiklah Bu, pada pertemuan kita hari ini kita akan mendiskusikan tentang penyakit yang Ibu derita, lalu saya akan berusaha mencari solusi dari permasalahan Ibu. Jadi diharapkan Ibu dapat menceritakan semua permasalahan Ibu tanpa ada yang ditutupi. Insya Allah kerahasiaan Ibu akan saya jaga. Apakah Ibu berkenan? Kalau begitu Ibu bisa tanda tangani surat perjanjian Ibu. Ini boleh dilihat dulu. Baiklah Bu, langkah pertama saya akan menanyakan dulu identitas Ibu. Nama lengkapnya siapa ya Bu? Nama
bakar sup di kafe. Pekerjaan sekarang Saat ini saya jadi ASN. oke, baiklah Bu. Jadi begitu, kita langsung saja ke pembagian riwayat makanan dari Ibu Nabila ya. Anjuran diet yang direkomendasikan adalah diet rendah sodium. Anjuran asupan sodium 1.500 sampai 2.000 mg per hari. Perbanyak makanan sumber kalium, mengkonsumsi obat-obatan secara teratur, dan menjalani pola hidup sehat. Syarat diet rendah sodium. Yang pertama, makanan beraneka ragam mengikuti pola gizi seimbang. Yang kedua, jenis dan komposisi makanan disesuaikan dengan kondisi penderita. Yang ketiga, konsumsi garam dapur beriodium kurang dari 5 gram per hari atau 1 sendok teh peras, dan batasi sumber natrium lainnya. Yang keempat, konsumsi makanan sumber kalium, kalsium, dan magnesium ditingkatkan. Yang kelima, pembatasan konsumsi lemak jenuh maksimal 10% dari energi total per hari. Bahan makanan yang dianjurkan dari sumber karbohidrat ada beras merah, havermut, roti gandum, singkong, ubi jalar, dan kentang. Dan bahan makanan yang dianjurkan dari sumber protein hewani yaitu ada daging tanpa lemak, daging ayam tanpa kulit, hati ayam, susu rendah lemak. Makanan yang dianjurkan dari sumber protein nabati yaitu tahu, tempe, kacang-kacangan, sumber sayuran, dan sumber buah. Makanan yang perlu dihindari contohnya dari jenis makanan susu dan keju. Yang dihindarinya itu keju yang sudah diproses, misalnya saus keju. Terus ada daging olahan seperti sosis bakso, daging sapi asap, kornet, dan nugget ayam. Untuk ikan asin, dan ikan dalam kemasan seperti sarden. Makanan yang perlu dihindari ada lagi seperti tepung roti dan sereal, roti asin, nasi siap saji dalam kemasan, keripik, kentang dalam kemasan, mie instan, dan mie pabrikan. Kalau buah itu tidak ada ya. Sayuran yang diasinkan, dan jus sayur dalam kemasan. Makanan ringan seperti makanan ringan kemasan, potato, popcorn, dan sup dalam kaleng. Makanan yang perlu dihindari kayak bumbu itu saus, kecap, garam, dan lemaknya itu seperti lemak dari daging seperti bakon. Contoh menu sehari, makan pagi itu bisa dengan roti gandum ditambah selai kacang, jus tomat, dan jeruk. Itu bisa sekitar pukul 7. Dan untuk pukul 10-nya itu makan bubur kacang hijau. Untuk makan siangnya nasi merah, ayam panggang, perkedel tahu, tumis kangkung, pisang. Pukul 4 bisa minum jus mangga, dan untuk makan malamnya nasi merah, ikan bumbu pesmol, tempe bacem, sayur bening bayam, dan pepaya. Jadi seperti itu pola makan yang harus Ibu terapkan setiap hari. Ada yang bisa bantuan karena memang Ibu sudah mengerti konsep hari ini.